Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang cara membuat Google Form. Nah, langkah yang pertama yaitu masuk kita pada Google Drive kita. Nah, setelah masuk pada Google Drive, selanjutnya klik tombol baru. Terus klik Google Formulir. Nanti langsung muncul atau diarahkan pada layanan Google Formulir. Nah, formulir tanpa judul itu adalah letak judul dari formulir kita, dan di bawahnya itu adalah deskripsi dari formulir kita, sedangkan di bawahnya itu pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya di samping pertanyaan itu adalah inputan dari jawaban, dan setelan adalah pengaturan-pengaturan yang dapat kita terapkan. Misalnya yang pertama itu kita dapat menjadikannya sebagai kuis. Nah, itu segera setelah setiap pengiriman itu kita kirim nilainya atau rilis nilainya, atau nanti selanjutnya kita juga bisa merubah nilai dari tiap poin. Misalnya kita ubah menjadi 4, namun ini kita bukan jadikan kuis dulu ya teman-teman. Selanjutnya pada opsi jawaban itu kita bisa mengumpulkan alamat emailnya. Kita bisa pilih telah diverifikasi atau sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya mengirim salinan jawaban ke responden, itu kita bisa mengirimnya secara selalu atau sesuai keinginan kita juga. Selanjutnya izinkan pengeditan respon, itu artinya responden bisa mengedit hasil dari pengirimannya tadi. Selanjutnya pada default itu artinya kita mengumpulkan alamat email secara default atau harus, dan kita bisa membuat pertanyaannya wajib diisi. Nah, selanjutnya pada presentasi tadi kita bisa menampilkan status progres. Selanjutnya mengecek urutan pertanyaan juga bisa. Selanjutnya kita juga bisa mengedit konfirmasi dari pesan, misalnya terima kasih telah mengisi formulir. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita juga bisa memperlihatkan ringkasan hasil. Selanjutnya kembali kita pada pertanyaannya tadi, masuk kita pada tema. Kita bisa merubah gaya teks mulai dari headernya atau judulnya, kita bisa rubah menjadi Comic Sans. Selanjutnya pada pertanyaan itu bisa poster, dan teks juga bisa kita ubah. Misalkan play fair display, kita pilih yang semi tebal. Selanjutnya kita bisa merubah latarnya menjadi warna merah dan latar belakangnya menjadi merah muda. Kita juga bisa mengklik atau merubah header atau menambahkan gambar pada kepala formulir kita, misalnya gambar buku. Selanjutnya kita sisipkan. Nah, setelah itu kita close. Masuk kita pada judul formulirnya. Misalkan judul formulirnya adalah formulir data mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nias. Kita tambahkan deskripsinya, misalnya formulir ini merupakan formulir untuk mengisi atau menginput data-data mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Nias. Selanjutnya kita bisa memiringkan tulisannya. Kita juga bisa menggarisbawahi atau menebalkan, tergantung keinginan kita. Selanjutnya kita juga bisa menyisipkan link dan memberikan daftar nomor atau berbutir. Selanjutnya masuk kita pada pertanyaan yang pertama, misalkan nama dari mahasiswa tersebut. Opsi jawabannya kita pilih teks jawaban singkat. Opsi lainnya bisa paragraf dan ganda, kotak centang, dan selanjutnya. Setelah itu kita juga menambahkan pertanyaannya lagi. Tapi sebelum itu kita klik wajib diisi atau default. Selanjutnya pertanyaannya NIM atau nomor induk mahasiswa. Kita pilih
tetap jawaban singkat. Selanjutnya kita tambah pertanyaannya lagi, misalkan foto mahasiswa memakai alma mater. Nah, opsi jawabannya itu kita bisa memilih upload file. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita klik izinkan hanya file tertentu, misalnya gambar dan foto. Selanjutnya jumlah maksimal file 1 dan ukuran filenya maksimal juga 10 MB. Selanjutnya kita bisa menyisipkan link juga atau menebalkan, memiringkan, dan juga menambahkan gambar pada pertanyaan tergantung kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita bisa menambah bagian yang mengklik paling bawah. Itu juga bisa mengklik atau mengupload YouTube, mengupload gambar, teks, menambah pertanyaan tadi dan sebagainya. Selanjutnya kita klik tambahkan bagian terlebih dahulu. Kita beri judul bagian yang pertama itu adalah data umum. Untuk deskripsinya opsional atau tidak harus mengisi. Selanjutnya kita klik menambahkan pertanyaannya. Misalnya pertanyaan yang pertama yaitu alamat. Misalkan sebutkan secara lengkap. Misalnya Desa Tumeri ya kali ya. Desa Tumeri, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli. Nah, selanjutnya teksnya jawaban. Kita pilih opsi jawaban panjang. Selanjutnya kita tambah lagi pertanyaannya. Tinggal kita pilih opsi jawabannya berupa ke pilihan ganda. Nah, opsi yang pertama di rumah orang tua. Selanjutnya opsi kedua misalkan kos, asrama, dan kita juga bisa menambahkan lainnya, atau karena tidak sesuai dengan yang ketiganya maka mereka bisa mengisi sendiri dengan mengklik lainnya. Selanjutnya kita tambah pertanyaan yaitu asal sekolah. Kita bisa memilih opsi jawabannya berupa top down. Misalkan opsi pertama SMA, opsi kedua SMK, dan opsi ketiga paket C. Nah, di sini juga kita bisa memunculkan pertanyaan bercabangnya tadi dengan mengklik titik 3. Terus kita klik buka bagian berdasarkan jawaban. Namun sebelum itu kita klik menambahkan bagian dulu. Oke, bagian yang pertama misalkan SMA atau sekolah menengah atas. Deskripsinya opsional atau tidak harus. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan, misalnya nama SMA. Selanjutnya tambahkan pertanyaan lagi, tahun lulus. Selanjutnya bisa menambahkan bagian lagi. Kita menambahkan pertanyaannya, jurusan waktu SMA itu ada 3, misalkan MIPA atau MIA, IPS, dan jika memungkinkan juga jika ada bahasa. Nah, selanjutnya kita tambahkan bagian lagi untuk SMK atau sekolah menengah kejuruan.
Untuk deskripsinya masih opsional. Kita tambahkan pertanyaannya, misalnya nama SMK-nya. Kita bisa opsi jawabannya tetap jawaban singkat. Selanjutnya jurusan. Kita bisa memilih opsi pilihan ganda, misalkan OTKP atau OTKJ dulu ya. OTKP, busana, tata boga, TKR, pertanian, perhotelan, akuntansi, dan karena masih banyak maka kita bisa mengklik tambahkan lainnya. Selanjutnya kita tambahkan bagian lagi untuk paket C. Kita edit judulnya menjadi paket C. Untuk deskripsi masih opsional. Kita beri pertanyaan pertama yaitu nama lembaganya. Selanjutnya yang kedua, kita tambahkan pertanyaan tahun lulus. Nah, setelah semuanya selesai, kembali kita ke pertanyaan asal sekolah. Nah, lanjutkan ke bagian kalau jika SMA kita pilih SMA, jika SMK kita lanjutkan dia ke bagian SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan selanjutnya paket C kita arahkan dia ke bagian paket C. Nah, setelah semuanya selesai, terlebih dahulu kita salin linknya dengan mengklik tombol kirim, terus kita klik link, persingkat URL, dan salin. Nah, masuk kita kepada tinjau atau bentuk dari Google Form yang telah kita buat. Nah, kita lihat nih tadi emailnya itu secara default selanjutnya misalkan kita isi nama mahasiswa, NIM-nya, klik semester berapa, misalnya semester 3, dan misalkan kita tambahkan foto mahasiswa memakai alma mater. Ini saya upload yang tidak memakai alma mater karena cuman sebagai contoh saja. Misalnya saya ambil dari Drive. Misalkan foto ini, terus kita sisipkan. Selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, masuk kita pada data umum tadi, misalnya alamat saya Desa Gada, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya tinggal di rumah orang tua, atau jika misalkan yang lain tadi itu kita bisa isi. Selanjutnya asal sekolahnya di SMK, misalkan berikutnya. Nah, langsung muncul pada bagian SMK tadi. Nah, misalnya kembali kita lagi, kita pilih opsi yang SMA, kita klik berikutnya, kita akan diarahkan pada SMA atau sekolah menengah atas, jurusannya MIPA, IPS, bahasa, atau kita klik kembali lagi. Nah, kembali kita pilih SMK, klik berikutnya,
Misalkan nama SMK-nya SMK Negeri 3 Gunung Sitoli, tahun lulus 2023, misalnya jurusannya OTKP. Terus kita klik berikutnya. Nah, maka kita akan diarahkan pada tombol kirim. Nah, setelah itu kita bisa melihat jawaban sebelumnya atau jawaban yang telah kita kirim. Nah, di sini akan tertera semua ringkasan hasil yang telah kita kirim, atau kita juga bisa mengirim jawaban lain. Nah, masuk kita pada Google Form yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban atau jumlah orang yang telah mengirim. Kita juga bisa mendownload jawaban. Ini semuanya akan terlihat. Kita juga bisa menginputnya dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Demikian tutorial membuat Google Form dan pertanyaan bercabang. Semoga bermanfaat.